Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum selaku narasumber, yang terhormat para Wakasek dan Bapak Ibu pengajar di kelas 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif sekolah SMA Negeri 3 Tanjung. Mengingat waktu, baiklah saya akan membuka acara pada hari ini. Stop. Bego kamu. Membuka apa nih? Membaca aku dan baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Sambutan pertama sebagai mewakili kepala sekolah, yaitu Ibu Maisarah. Sambutan kedua, Risna Herdiani selaku narasumber. Yang ketiga, doa. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk memberikan keberkahan pada acara pada hari ini, baiklah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Maisarah selaku wakil dari Kepala SMA Negeri 3 Tanjung yang berhalangan hadir pada hari ini. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk bersama-sama menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Risna Herdiani selaku perwakilan dari sekolah kita sebagai guru penggerak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan adik besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih sudah bisa berada di sini untuk memenuhi undangan dari kami. Ulun di sini selaku wakil dari kepala sekolah akan menyampaikan sedikit pengantar sebelum Ibu Risna menyampaikan diseminasi budaya positif hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, Ibu Risna Herdiani adalah salah satu perwakilan dari sekolah kita yang dipilih sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah kita punya punya wakil. Diseminasi hari ini atau pengibasan guru penggerak sekaligus penyampaian budaya positif nanti akan disampaikan Ibu Risna. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan beberapa hal terkait diseminasi ini. Yang pertama, dari awal sekolah kita sudah mendukung dan mensupport Ibu Risna Herdiani sebagai calon guru penggerak untuk perwakilan SMA Negeri 3 Tanjung. Kemudian hari ini adalah kegiatan pengibasan setelah 3 bulan pertama Ibu Risna melaksanakan kegiatan guru penggerak.
Em, Kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat positif, tidak hanya di lingkungan sekolah, tentu saja ditunduk kegiatan di luar sekolah, karena ini adalah kegiatan yang dilaksanakan, maksudnya ini sebagai pembelajaran yang terus-menerus ya Bu saya, dan kita berharap budaya positif ini akan menular kepada kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ini adalah kolaborasi antara kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 3 Tanjung. Jadi kami berharap karena ini ada kegiatan positif, maka kita akan mendukung selalu apa upaya yang akan dilakukan dari guru penggerak. Kemudian yang terakhir, sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah kegiatan 3 bulan pertama. Jadi di akhir kegiatan 3 bulan pertama itu diseminasi, dan ini juga dilakukan oleh semua sekolah tentu saja yang mengikuti sebagai calon guru penggerak. Nanti kegiatan ini mungkin akan berlanjut lagi, tapi kita belum tahu kegiatannya akan seperti apa, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira itu saja yang bisa Ulun sampaikan hari ini. Dengan memohon ridha Allah, semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ulun atas nama Bapak Kepala Sekolah membuka kegiatan diseminasi atau pengimbasan guru penggerak sekaligus penyampaian dari Wakasek Kurikulum selaku pengelola komunitas di SMA Negeri 3 Tanjung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara diseminasi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Demikian kiranya yang bisa Ulun sampaikan sebagai pengantar. Salah maaf saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maisarah yang telah membuka acara diseminasi pada hari ini. Kita acara berikutnya yaitu sambutan dari narasumber, yaitu Ibu Risna Herliana. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 3 Tanjung, yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir di dalam ruangan ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita masih dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan ini, perkenalkan Ulun Risna Herliani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 3 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di ruangan ini tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, Bapak Ibu ya. Budaya positif sebetulnya sudah kita laksanakan dan sudah ada pembiasaan di sekolah kita. Cuman ini keterkaitan dengan materi yang disampaikan ketika Ulun mengikuti program guru penggerak. Diseminasi itu artinya apa Bapak Ibu? Pengimbasan. Jadi apa yang sudah Ulun dapatkan harus disampaikan pula kepada Bapak Ibu Dewan Guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Nah,
Jadi diseminasi di sini pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang selama ini sudah diterapkan kepada siswa di kelas ya. Yang jelas itu kelasnya adalah kelas 10, kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA. Kelas yang lain belum, dan kepada wali kelas pun hanya berupa sekedar berbincang-bincang saja menyatakan bahwa saya melaksanakan di kelas itu kegiatan budaya positif berupa kesepakatan kelas ya. Atau mungkin ada juga yang sudah melihat video baik itu di YouTube ataupun di media sosial yang sering ulun sampaikan ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Ibu Nurul? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Ada yang setuju? Oke ya. Lanjut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju ya Pak Kusi ya? Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Rata-rata setuju. Baik, ini pertanyaan pengantik dulu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kita lihat. Jadi di sini nanti Ulun akan menyampaikan ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi itu ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa kira-kira? Nih Bu, saya minta ini kita mencoba perubahan paradigma. Ulun minta kegiatan ini dua-dua, bersampingan dua-dua ya. Bu Nur dengan Bu Suci, Pak Gusti dengan Pak Taufik, Bu Esti dengan Bu Nani, berarti Bu Rina dengan Bu Mili, berarti Bu Pur dengan Bu Helinta. Nah, coba ya. Ini petunjuknya di sini ada gambar mengepalkan tangan ya. Nah, jadi ada A dan B, artinya ada ibu-ibu atau bapak yang berdekatan duduknya. Belum minta di situ sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi dikepal gini. Tidak perlu kertas juga tidak apa-apa ya, anggap saja di dalam ada kertas, dikepal gini. Kemudian nah, kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, misalkan ya, bisa Ibu Esti dengan Bu Hernani. Bu Hernani yang mau genggam, Bu Esti mau membuka, jadi Bu Esti membujuk, mau memberikan macam-macam misalkan, atau diancam, atau dihardik, ya, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tadi. Coba praktekkan dulu Bapak Ibu. Apa yang terjadi kira-kira? Salah satunya ya, salah satunya menggenggam dan salah satunya minta membuka. Ya, silakan. Ya, praktekkan. Ya, silakan. Bapak Taufik misalkan dengan Pak Gusti boleh, Bu Nur juga boleh ya. Sekuat tenaga Bapak Taufik ya. Bisa ya. Awak. Ada nang
Benda berharga. Oh, benda berharga. Ya. Oh, benda berharga. Aku tahu. Iya. Aku tahu. Ini sebenarnya kan udah berharga. Cuma memang mau lihat aja. Aku kalau ngambil dari apa mau lihat aja. Tidak bisa. Film Melayu. Beli hitam, ada beli Film Melayu. apa? Coba kuat-kuat tarik, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya pinjam ke rumah. Cukup Ani. Anak melihat kajian apa isinya? Apa nak meniru? Jangan tidak berharga dulu punya. Baik, jawabannya lah. Baik Bapak Ibu ya, sudah mencoba tadi melakukan berbagai macam cara merayu sudah untuk membuka kepalan tangan temannya. Apa yang terjadi tadi? Ada yang bisa membuka? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Teguh pendiriannya. Sangat teguh pendiriannya. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti ada jawabannya. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Apa itu ilusi? Pak Gusti? Ilusi kontrol itu artinya Ilusi. ya berilusi, berpilihan, berkhayal, berimajinasi. Jadi ilusi ya. Nah di sini ilusi guru mengontrol murid. Karena kita sebagai guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi ya namanya. Khayalan. Nah sekarang perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Stimulus responnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan stimulus respon. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yakinkah orang lain bisa mengontrol diri kita? Ini ada di sebelahnya teori kontrolnya. Nah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Adakah tadi yang memaksa? Kemudian model berpikir menang atau kalah. Artinya kalau berpikiran menang atau kalah, jika tadi bisa dibuka, mungkin merasa menang, kan? Jadi ini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benarkah demikian? Iya. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi model berpikir menang tadi. Jadi sama-sama menang ya di situ teorinya untuk teori kontrol. Ya, lanjut. Nah, sekarang sampai kepada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul apa betul? Betul. Ya, bisa nih, Pak Gusti disuruh piket hari ini. Ya, koordinator piket misalkan mengontrol, ada piket misalkan, terus dicari, terus izin keluar. Nah, itu yang kontrol siapa? Diri sendiri. Tidak bisa kan? Kita hanya mengarahkan orang lainnya. Karena tahu udah apa di mana maksudnya. Betul. Nah, jadi yang mengontrol adalah diri sendiri. Oke, jadi di sini makna disiplin apa dulu maknanya? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai
mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari teori kontrol ini semua perilaku itu dikatakan tadi memiliki tujuan. Tujuannya apa saja? Nih, teori motivasi, ya. Kemudian di sini model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini memunculkan 5 posisi kontrol nanti Bapak Ibu yang ada nanti di bawah. Kemudian ini seperti yang tertera di sini. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Apakah sama tiap orang kebutuhannya? Berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya kan bertahan hidup ini? Kebutuhan dasar manusia? Ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian kesabaran. Nanti di sini Bapak Ibu ya, ini sudah kelihatan 5 posisi kontrolnya tadi. Jadi ada penghukum untuk menghindari hukuman. Ini biasanya adalah berupa motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar bukan dari dalam. Jadi ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan ini. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Contohnya kayak apa Pak? Membuat rasa bersalah. Nanti ya. Kemudian kontrol sebagai teman, kemudian memantau. Ini biasanya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian di sini ada posisi kontrol yang paling tinggi, yaitu manajer. Walaupun kita bukan kepala sekolah, bukan pemimpin perusahaan, tapi namanya pada posisi kontrol dinamakan manajer Bapak Ibu ya. Nah, manajer di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini biasanya muncul pada motivasi di dalam diri, intrinsik artinya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal itu biasanya ini diterapkanlah keyakinan kelas. Nah, kemudian manajer ini kemarin saya melakukan restitusi dengan siswa di kelas 11 ya, yaitu Aulia Rahman dengan Sylvia. Karena selama ini kita lihat Aulia yang sering melanggar tata tertib. Mungkin keyakinan kelas ini baru didengar juga oleh Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas ini sama aja kalau kita biasanya menyebutnya dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Tapi kalau peraturan sekolah kesannya jadinya negatif. Nah, digantilah dengan keyakinan kelas. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi satu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi, artinya negatif, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal itu apa? Umum. Ya, betul ya. Jadi bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di situ. Ini langsung aja ke sini. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu yang ada di dalam itu dimensinya? Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Hari ini masuk ke ruangan ini, itu tadi kita dimulai dengan apa ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Mandiri artinya tidak perlu setelah diberikan undangan sudah langsung masuk ke ruangan. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Ini berkebinekaan global ini sering kita laksanakan juga ya. Biasanya anak-anak guru kita juga melaksanakan, walaupun harus ada pengarahan lebih lanjut. Biasanya di setiap hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Itu sudah siswa kita tahu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan gotong royong. Apa contohnya? Kerja bakti. Itu kita bergotong royong. Kira-kira kalau tidak bergotong royong, sekolah kita yang sangat luas ini dan kebetulan banyak ditanami pepohonan, otomatis daun-daunnya berguguran. Kalau tidak dikerjakan secara bergotong royong, kira-kira kebersihannya bagaimana? Tidak mungkin terlihat asli ya. Nah, jadi ada gotong royong. Hari ini juga bergotong royong, nah, artinya berkolaborasi. Kemudian kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu muncul pertanyaan itu biasanya adalah dari mana? Dari motivasi eksternal. Ini artinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, kadang-kadang biasanya muncul itu kan, kalau saya mengikuti ini kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Nah, itu kan sertifikat misalkan. Ini motivasinya dari mana? Masih eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, artinya berbicara dengan diri sendiri. Nah, tujuan disiplin positif. Nah, sekarang sampai kepada merdeka. Merdeka belajar, boleh sekarang kita merdeka belajar. Merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya memerintahkan siswa, dan ulun pun tidak hanya memerintahkan teman misalkan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Dihukum oleh penghargaan. Bagaimana itu dihukum oleh penghargaan? Mungkin kita sering melakukan ke siswa kita di kelas, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau dibujuk. Seperti tadi, Bapak Ibu kan mengepalkan tangan, kemudian salah satu membujuk untuk membuka kepalan tangan
dibuka kepala tangannya, nanti akan saya laporkan ke kepala sekolah misal. Nah itu artinya dihukum oleh penghargaan. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman dengan penghargaan itu pasti ada. Kemudian penghargaan mempukul, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah jadinya ini kan kalau dihukum oleh penghargaan, mau membuka karena diberi uang, artinya bukan datang dari diri sendiri karena ada embel-embel di belakang gitu. Bisa kita setelah rapat ada kesepakatan wajib sholat berjamaah, biasanya gitu kan. Kalau tidak nanti SKP-nya dikurangi. Nah itu artinya apa? Sama dihukum dengan penghargaan, gitu ya. Siapa tahu di hati kita berbicara apa? Ya, nih, ternyata nih. Artinya pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjang. Tidak efektif juga. Nanti ada yang melakukan, ada yang tidak. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Gimana ini maksudnya? Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas gimana? Artinya dia yang berprestasi saja yang diberikan penghargaan, sementara yang lain juga ikut melakukan tetapi tidak diberi penghargaan. Artinya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi orang itu saja yang diberi penghargaan, yang lain dia tidak mau, gitu kan? Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama saja. Penghargaan mengurangi motivasi. Nah itu kan sudah diberi, sama aja penghargaannya ini saja sih, tidak perlu kita melakukan lagi, gitu kan? Nah artinya penghargaan mengurangi motivasi dalam diri. Nah sekarang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Kita harus beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan hanya salah satu saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, artinya berkelanjutan. Fokus pada satu proses saja, jangan ngambang kemana-mana, ya. Karena ini nanti kita akan terapkan kepada siswa-siswi kita di dalam kelas. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembuka, ya. Ini kemudian ada nilai kebajikan, ada situasi. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan ya, ini. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu sangat besar sekali. Kemudian saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah hari ini kepeduliannya ada, ya, tuh. Jadi nilai kebajikannya adalah kepedulian. Terima kasih untuk siapa? Nah, rasa tanggung jawab. Misal kita kan biasanya sebagai guru sudah melaksanakan tugas-tugas kita, kemudian mengumpulkan tugas-tugas kita. Nah itu artinya rasa tanggung jawab, melaksanakan apa yang sudah diberikan. Nah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, misalkan ini untuk siswa ya, ini termasuk rasa tanggung jawab. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ini kayaknya sering kita lakukan ya. Terutama ini jadi tamparan juga buat saya sendiri ya, karena memang ini pernah saya lakukan selama saya menjadi guru. Jadi tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ada siswa yang terlambat ke sekolah. Pernah Bapak Ibu ya? Nih, hukuman atau konsekuensinya artinya dia disuruh karena
dia datang terlambat, maka kita menyuruh dia membuat tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya kalau di pelajaran saya tidak mengerjakan tugas, saya suruh menulis begini. Nah, ini makanya menjadi tamparan juga buat saya tindakan saya selama ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Tergantung nanti ya. Nah, ini karena dia datang terlambat ke sekolah lalu disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman Bapak ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Konsekuensi dari menumpahkan gelas. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu bagian PJOK, Pak. Itu ada di Konsekuensi karena dia terlambat 10 menit, artinya dia sudah meninggalkan tidak mengikuti pemanasan mungkin. Jadi 10 menit di 10 menit itu diberilah konsekuensinya lari mengelilingi lapangan basket. Baik Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah paham nih mana itu konsekuensi, mana itu hukuman Bapak ya. Tuh tidak ada jawabannya tadi ini. Nah, ya. Tuh. Nah sekarang hukuman dan konsekuensi itu apa? Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu ya. Kemudian membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, artinya dia bisa berbohong, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, misalkan tadi disuruh tidak menggunakan alas kaki seharian ya. Nah, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, jadi itu kalau konsekuensi. Jadi bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah, kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Apa maksudnya? Identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman ini identitasnya gagal ya. Kenapa gagal? Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi. Kan dia sudah mau berangkat ke sekolah, kemudian datang terlambat, langsung disuruh. Seperti contoh tadi disuruh keliling lapangan 2 kali misalkan. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau disiplin, ini disiplin, identitas suksesnya itu ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensinya juga sama, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Mau dikerjakan kan atau tidak. Kemudian konsekuensi di sini tidak nyaman tadi untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian
Ini kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapat ganti. Ya. Dan ini masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Biasanya gini Bapak Ibu ya. Kalau untuk segitiga restitusi, ini kan kalau identitas gagal pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus keliling lapangan misalkan. Peraturannya ada, misal peraturan baik. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, kan? Nah, kalau restitusi, biasanya kita menanyakan dulu apa yang kamu yakini selama ini kan. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, misalkan anak yang terlambat kita tanya, apa yang kamu yakini? Dia tahu sudah meyakini di sekolah kita misalkan masuk jam 7.30. Nah, itu kita tanyakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mereka sendiri yang menjawab. Mungkin dia akan memperbaiki diri, nanti tidak lagi datang terlambat dengan cara bangun lebih awal, berangkatnya pun lebih awal. Nah, itu ya. Ini kalau segitiga restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, artinya positif. Kalau konsekuensi ini masih netral ya. Kemudian kalau hukuman ini kesannya negatif. Nah, ini dia. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mereka nanti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya, tadi diambil di tahun 2024. 2004 sorry ya. Ya. Ciri-cirinya bagaimana untuk restitusi? Ini ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Kebetulan kemarin itu sudah mengerjakan untuk restitusi ini. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan murid. Kemudian kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan yang awalnya salah menjadi baik. Nanti ya ada. Oke. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Ya, peraturan ya, biasanya peraturan yang ada di sekolah. Gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID atau pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, artinya dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau ke keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini
dilakukan di lingkungan yang positif. Kemudian keyakinan kelas, peraturan kelas apa kira-kira? Di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan kelas. Ini dinamakan budaya positif. Nah, sekarang di sini, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kita coba lihat di sini. TK Dharma Wanita ya, ini contohnya. Kalau mengambil langsung dari linknya kemudian. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Ini juga kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini dua-duanya ditulis kesepakatan kelas. Yang mana Bapak Ibu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Masuk keyakinan atau kesepakatan? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas ya? Kenapa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi dinyatakan sebagai keyakinan kelas. Mengapa? Ini tata tertib. Sudah mematuhi segala tertib sehingga tingkatan itu di atas. Mematuhi tata tertib sehingga tingkatannya sudah di atas dari tata tertib ya. Kemudian yang ini kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan masuk kesepakatan kelas ya. Karena aktif dalam pembelajaran. Oke, karena aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semuanya tidak bilang Oh, ini semuanya keyakinan. Ini semuanya kesepakatan. Baik, ini semua sudah di atas peraturan. Kita lihat. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini terlihat dari tabel T dan Y. Ini T. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kira-kira merupakan apa? Ini pendalaman keyakinan kelas ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini artinya keyakinan kelas hormat dengan orang lain, sama dengan yang disampaikan tadi ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini masuk keyakinan, berarti benar ya tadi masuk keyakinan. Paham sudah Bapak Ibunya? Tidak perlu yang sudah terlihat. Yang terlihat apa? Terdengar, berperilaku, kelihatan ya di X ini bekerja juga terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian yang hormat sama ini. Nah, tampak tidak seperti yang tampak tidak. Nah, kegiatannya ini maksudnya apa? Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar biasanya kan. Kalau yang terlihat berempati, ya enggak? Nih, misal kemarin ada orang tua siswa yang meninggal
kita biasanya berempati selalu melakukan kunjungan berupa sumbangan. berupa sumbangan. Nah, itu artinya empati ya. Atau ada teman kita yang sakit kita berkunjung, gitu ya. Empati. Nah, terlihat perilaku kan tersenyum ramah. Jadi ada yang merawat ya. Jadi tersenyum ramah, memberi salam, hormat, berjabat tangan. Nah, itu ya. Apalagi Gubernur sudah kemarin memanjangkan di sana ada namanya 7S. Ini peraturan, sini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian untuk menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelas apa ini? Selalu kembalikan buku tepat waktu. Ke tempatnya. Keyakinan kelas apa ini katanya? Di sini. Dilarang mengganggu orang lain. Buku yang berada Hormat, ya. buku yang rapi berada di tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas apa? Saling apa? Betul, tapi enggak. Saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling menghargai, ya, saling menghormati. Masuk nggak? Yang tadi yang YT tadi? Saling menghargai bisa. Saya. Menghargai temannya yang bekerja menyusun gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti bukunya diletakkan sembarangan kan kadang menghargai kerjaan temannya. Bisa Baik, gitu. artinya kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, berarti tanggung jawab juga masuk ya? Ya. Nah, sini. Ini dilarang, coba kita lihat. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain, berkomitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa? Keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Apalagi kan ada yang lain. Nah, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, diajari sabar. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Ini adalah bagian dari proses kemarin. Berarti maksudnya keyakinan kelas itu nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, nilai yang terkandung di dalam peraturan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada apa aja kebutuhan manusia? Tadi sudah ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Adakah kita sebagai manusia yang tidak memiliki ini? Ada. Ada. Kemudian di dunia ini ada. Kesenangan. Kemudian bertahan hidup, teriakan bertahan hidup. Artinya kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kemudian penguasaan, kebebasan. Kita pasti memiliki kebutuhan dasar itu. Makanya kebutuhan dasar mana yang tidak kita penuhi, biasanya kita moodnya hilang. Nah, sampailah kepada 5 posisi kontrol. Apa tadi? Yang pertama, posisi kontrolnya nih sebagai penghukum. Ini bagian dari identitas gagal, artinya kontrol dari luar, Bapak Ibu ya. Nih, menghindari hukuman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu bisa kita berlaku sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Identitas berhasil atau sukses kontrol diri itu menghargai diri sendiri, tingkatan yang paling tinggi
paling bagus dikatakan adalah manajer tadi. Nah sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ingat-ingat nih selama mengajar di sini, kira-kira yang paling sering dilakukan yang mana? Penghukumkah? Membuat orang merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantau-kah? Sebagai manajer kah dari sini? Tergantung guru masing-masing itu. Ya, Kadang kita bisa melakukan semuanya. Tergantung situasi. penghukum, tadi sudah ada ya contohnya penghukum, menghadir, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau pembuat bersalah biasanya gimana? Bisa ada yang terlambat masuk ke kelas. Nah, sudah berapa kali kamu terlambat? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah loh. Nah, itu artinya membuat merasa bersalah, seolah-olah dia membuat guru itu akan dimarahi. Itu membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman bagaimana? Dalam ya Diajak di apa namanya? Awal gue ngurus. bukan kita dengan siswa misalkan misalkan dia salah terus ditegur, misal ini dia bawa handphone ya, karena peraturan di sekolah kita tidak bawa handphone. Lalu ulun selaku guru kamu kenapa bawa handphone? Ini ulun bawa handphone, datang saja ya, jadi kayak teman. Terus tadi Pak Gusti menyuruh mengumpul, kenapa tidak dikumpulkan? Ulun lagi mau ke pasar. Oh, tidak apa-apa, nanti kalau selesai kamu kumpulkan ya. Nah, itu dia merasa bersalah. Dengan ulun dia tidak takut, tetapi dengan Pak Gusti takut. Itu bahayanya apa? Ketika tidak ada saya, otomatis dia akan kesulitan. Itu kalau merasa teman, dijadikan teman ya, siswa. Kemudian sebagai pemantau, yang memantau gimana? Contohnya, ini kalau guru berkata nih di sini memantau, apa peraturannya? Misalnya kan ada siswa yang terlambat, apa peraturannya? Datang lewat jam 7.30. Di sini peraturannya Diingatkan apa? termasuk terlambat, harus membaca surah pendek di piket misalkan. Ini kan memantau saja. Nah, kemudian ini kalau yang teman tadi Bapak ada di sini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Iya, kita kan bestie. Nah itu adalah bagian dari teman. Tapi ketika tidak ada guru tersebut, dia akan kebingungan atau kesulitan. Nah ini. Kemudian kalau manajer bagaimana? Nah, kalau ada siswa yang datang terlambat misalkan, kita menanyakan apa yang kita yakini. Nah, karena sudah tahu kan peraturannya atau keyakinannya sudah tahu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia berpikir sendiri. Nah, ini hasilnya gini. Kalau penghukum, nah, ini misalkan nih, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Rasakan nanti. Nah, itu kan biasanya itu penghukum. Lalu hasilnya dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dan itu sering terjadi kepada siswa kita. Di hadapan kita oke dia dulu, tapi nanti di belakang dia berbohong. Benar ini. Dan ulun sudah meneliti ini. Kemudian pembuat orang bersalah misalkan di sini, kamu seharusnya tadi, lalu dia menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau pemantau yang ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi sama dengan kita, ya kita dipantau, lalu merasa dipantau, kita akhirnya cepat-cepat misalkan hadir besok sekolah. Karena misalkan ya ada capsek ya, lalu masuklah semuanya di sini mengikuti kegiatan. Karena tidak ada capsek, tidak ada yang mantau, tidak masuklah kegiatan yang sudah diinfokan. Ini sama nih, ya itu kan sudah. Ibaratnya makanya kita tadi mencoba merubah paradigma kita sebagai pendidik agar tidak berperilaku yang negatif. Kemudian ini kalau manajer, nah di sini hasilnya itu akan menguatkan pribadi, ya, dan sampai
siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita berkata begitu kan artinya menyakiti hati murid biasanya. Kamu selalu saja yang paling terakhir. Penghukum. Nah, bergerak antara siapa? Peraturan, memantau, konsekuensi, atau biasanya pemberian hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya. Ini kalau kamu tidak, saya akan. Itu diberikanlah hukuman. Kalau di sini apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini adalah bagian dari manajer atau pada bagian segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, sampai kan akhirnya ke segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi ini bentuknya begini. Jadi di awal itu kita menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan kemarin Ulun mencoba mempraktekkan ya kepada siswa. Jadi di sini Ulun menanyakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh orang yang melakukan kesalahan. Ibu juga sering melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, artinya menstabilkan identitas murid. Kemudian kita validasi kebutuhan. Bagaimana caranya? Nah, misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kita tanyakan kepada siswa kita ya yang memiliki permasalahan. Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat hari ini. Nah, bisa jadi dia ban sepeda motornya kempes. Siapa tahu dia terlambat bangun, kan? Nah, jadi kita memvalidasi dulu kebutuhan siswa. Jadi dia bisa menyampaikan alasannya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, karena dia misalkan sering terlambat datang, lalu kita setelah memvalidasi kebutuhannya, kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Gitu kan? Nanti dia akan memberikan jawaban. Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di sekolah atau di kelas. Nah, ini jadi seperti ini kegiatan restitusi. Nah, ini contoh menstabilkan identitas saja untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini hendaknya kita tanyakan kepada siswa kita. Jadi menstabilkan identitasnya. Jangan dia langsung melihat kita merasa takut ya. Nah, kemudian validasi kebutuhannya. Ini untuk apa? Untuk membantu murid mengenali basic net atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power atau kunjung, love, suka ya, nah, atau kesenangan. Di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalkan, kamu
Misalkan guru boleh berkata begini, tergantung kasusnya Bapak Ibu yang kita hadapi ya. Ini contohnya saja. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, nanti di situ akan mengeluarkan pendapatnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Kalau kemarin menanyakan kamu ingin seperti apa? Dia ingin menjadi manusia yang berguna bagi agama dan orang tua, katanya. Ingin membahagiakan orang tua. Nah, kita dukung di situ ya. Dan itu harus benar-benar dilakukan. Kita minta siswa untuk benar-benar melakukannya. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan judul singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi, apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita kan menanyakan biasanya, kamu ingin seperti apa? Apakah kamu ingin seperti yang sekarang ini? Nah, apakah kamu ingin selalu sering terlambat terus? Gitu kan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Nah, biasanya di sini. Dan ini intervensinya 30 detik. Ya, Bapak Ibu sampai di sini. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, refleksi. Bapak Ibu, ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi hari ini? Coba ditunjukkan nih. Hal baru apa yang mengubah kepala saya? Ya, tidak perlu lihat Yang ini. saya dapatkan tentang Among itu kita adalah sebagai among bagi siswa. Kita yang menuntun siswa, kita yang ditiru siswa, ya. Among. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti atau mempelajari modul yang sampaikan tadi. Jadi tadi kan saya sampaikan selama ini yang ulun lakukan adalah selain membuat penghukum, siswa paling banyak itulah menghukum, kemudian merasa diri siswa bersalah. Pemantau itu hanya sedikit ya. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, sehingga saya makanya merubah paradigma saya di kelas itu. Tanya saja ke siswa, itu sudah membuat kesepakatan. Nanti kesepakatan yang sudah saya buat itu akan dikonsultasikan ke Bapak Ibu Dewan Guru dan perlu perintahkan dan ditempel ya untuk wali kelas 10, kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA itu sudah membuat kesepakatan. Makanya kesepakatan itu bukan datangnya dari kita, tetapi dari siswa. Selama ini memang kita ada namanya peraturan, tapi peraturan yang selama ini datangnya dari siapa Bapak Ibu? Dari guru sepihak. Anak itu jelas mereka tidak berani. Makanya kemarin kita membuat kesepakatan itu sama-sama. Kalau misalkan terlambat masuk kelas 5 menit, konsekuensinya apa? Nah, itu mereka sendiri yang membuat konsekuensinya dengan kesepakatan. Kita tempel di papan khusus. Ini tadi mau tampilkan ya, tapi karena di sini jaringan yang lelet tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk. Jadi tidak. Silakan aja lihat di YouTube ada sudah di post juga yang itu di YouTube. Kalau di media sosial kunci ya. Jadi yang di YouTube ada. Nah, sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu doa. Untuk doa ini saya akan kepada Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazani wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni al-bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wal qahri wal rijal. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal si'ah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabal akhirah syarrad dunya wa syarral akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi penyampaian dari saya terkait modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dapat melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat apa hari kemarin? Kesepakatan kelas. Oke. Apa itu kesepakatan kelas? Boleh, kata tertib boleh. Apa lagi? Aturan. Boleh. Apa lagi? Yang kalian ketahui dulu soal ini. Kata tertib itu apa? Kesepakatan yang dibuat itu harus sama. Artinya tidak hanya dari ibu selaku pengajar. Nah, hari ini meminta kita membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran fisika. Nanti untuk pembelajaran yang lain nanti akan Ibu Desi mengasihkan. Jadi kelas yang diambil adalah kelas 12 terlebih ya. Jadi kesepakatan kelas yang positif yang sudah ada banyak. Jadi kita sepakat dengan mau bagaimana nanti ketika menerapkan pembelajaran di sini. Jadi bagi di sini ada notnya kamu tulis di sini ya, nanti kita tempelkan di papan tulis. Tulis kesepakatannya di bagian ya. Ditempel. Satu-satu masing-masing. Cukup kan? Satu. Ya. Terus ada kesepakatan apa yang diinginkan. Tulis ya. Kesepakatan kelas. Misal ya, misal aja. Setelah tulisannya itu nanti kita tempel di sana, kita rangkum. Ya, tulis kesepakatan kelas yang sekiranya kesepakatannya itu positif untuk pembelajaran di Bu. Contohnya itu kayak apa, Bu? Contohnya misalkan kalau datang terlambat masuk kelas pelajaran ibu apa kira-kira? Harus tepat waktu. Boleh atau terserah kesepakatannya. Boleh menggunakan handphone. Tulis saja dari ibu apa dulu nanti kita sepakat. Tapi ada konsekuensinya. Datang tepat waktu. Terus apa? Toleransi, kerja sama. Itu kan hal-hal positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Kebiasaan yang sudah ada. Apalagi banyak
jaga di sini. Ada boleh menjalankan dari Mau beli kertas ini, Bu? Boleh. baik. Ibu nggak tahu ya ibu bekas ketinggalan di sini. Anu, ini kan BBS no. Ya, jadi kalau ada di sini. Tidak boleh berkaca saat pembelajaran. Inilah awal yang kita. Kemudian tidak boleh memakai sendal saat pelajaran fisika. Apa berarti? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Boleh membawa HP pada saat pembelajaran fisika. Adanya pembelajaran fisika di luar ruangan. Menggunakan sendal di dalam ruangan. Menjaga kebersihan kelas. Sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dan kemudian diawali pembelajaran di lingkungan yang seru-seru. Dan sepatu atau sendal. Mengangkat kursi setelah pembelajaran. Boleh menggunakan HP saat pembelajaran fisika. Berdoa sebelum belajar dan sesudah selesai belajar. Adanya pembelajaran di luar ruangan. Boleh menggunakan sendal di dalam ruangan. Menjaga kebersihan kelas. Belajar sambil bermain. Pemilihan kelompok ditentukan guru. Kerjasama dalam kebersihan kelas. Ketika masuk pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu dan ketika pembelajaran selesai merapikan tempat duduk kembali. Ruangan. Berdoa sebelum belajar. Dalam pembelajaran bisa menggunakan HP. Saat guru menjelaskan tidak ada murid yang berdoa. Boleh belajar di luar ruangan, perbanyak praktek. Berdoa sebelum atau sesudah pembelajaran. Boleh menggunakan HP tetapi untuk mencari informasi. Kebersihan kelas, membuang sampah di tempatnya. Ketika pembelajaran sudah dimulai, tidak boleh ada siswa yang berbicara kecuali bertanya kepada guru. Harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya berdoa terlebih dahulu, menjaga kebersihan dan kerapian diri. Saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, ada siswa yang belum paham yang dimaksud guru tersebut. Maksudnya, saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, ada siswa yang belum paham. Pembelajaran di luar ruangan, tidak meninggalkan sisa sampah di kelas. Oke. Banyak ya di sini. Kira-kira bisa diterapkan enggak kalau banyak begitu? Sekarang kita sepakati dari apa yang sudah kalian tuangkan di ide-ide sticky note-nya. Yang paling banyak ibu baca yang pertama adalah berdoa sebelum pembelajaran. Oke, kita coba. Biasanya doa dilakukan ketika pembelajaran di pagi hari. Sekarang kita masukkan ke pembelajaran fisika ya. Baik itu nanti pembelajaran fisikanya diubah ke jam terakhir, tetap ketika memulai pembelajaran dengan melakukan doa. Oke, bagus. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, tadi yang paling banyak di situ apa? Kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisi di ruangan apakah sudah layak untuk memulai pembelajaran atau tidak setelah kita berdoa.
boleh belajar menggunakan HP. Gawai aja. Gawai ini kan artinya bisa laptop atau tablet. laptop, tablet, apalagi belajar di luar ruangan, apalagi Tertib saat mengikuti pelajaran. kalau praktek bagian dari metode ya, apalagi Tertib di saat mengikuti pelajaran. Yang penggunaan sendal-sendal ini, Pak. saling Menjaga kebersihan. saling menghargai. Apalagi tadi? Apalagi? Toleransi sama di sini ya, di garis miring aja. Ada tadi? Toleransi, empati. Apalagi? Itu kalau yang merangkum ada di situ? Apa? Empati. Apa lagi? Kan? Menerapkan 7 dan menerapkan. Salam. Ya, menerapkan 7 Sabar. karena di situ ada tadi siapa tadi salam ketika kadang-kadang ketemu guru ada yang tidak saling tegur menegur. Ya, jadi menerapkan 7S. Karena nanti kita akan menerapkan nih yang nomor 3, jujur acungkan tangan ketika ada pelajaran yang tidak dipahami. Ada lagi tambahannya? Ada yang tambahkan? Apa? Bertanggung jawab. Ada lagi? Itu masuk 7S sudah yang itu tadi. 7S ya, sopan, santun. Dua ini ada. Oke, 10 aja yang itu ya. Ada lagi? Ya. Nah, oke, ini adalah bagian dari kesepakatan kelas yang kita sepakati per hari ini. Kesepakatan ini harus kalian yakini di dalam diri masing-masing termasuk ibu, karena kita sudah membuat kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati dari kelas 12 IPA. Saya merasa senang karena dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas, yang dimana kesepakatan tersebut dibuat oleh siswa dan juga guru, yang dimana sebelumnya itu tidak pernah dilakukan oleh siswa dan guru, karena kesepakatan biasanya hanya dibuat oleh guru saja, yang dimana seringkali kesepakatan itu kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk kali ini kita membuatnya dengan guru dan siswa. Itu saja sih yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masayu Adalia Putri, kelas 12 MIPA. Di sini saya merasa senang sekali karena adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa maupun guru, yang dimana sebelumnya belum pernah ada kesepakatan kelas seperti ini. Saya harap di mata pembelajaran lain saya dapat merasakan kesepakatan kelas seperti ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.